falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayan qusa min ujurihim syai'a. Apa artinya? Siapa yang mengerjakan sebuah sunnahnya yang baik ya, sunnah yang ma'ruf, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mencontoh. Kami nggak dapat pahala tadi ya. Kami melakukan sunnah apa itu? Sholat 2 rakaat, sholat duha ya. Sholat duha itu. Kamu latih dirimu. Kalau di sini siang bolong kayak gini aja setan nggak ada, jauh-jauh setan kan, apalagi malam. Malam itu sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu apa? Sholat malam. Sholat malam itu sholat yang kebiasaan orang soleh terdahulu. Kalau siang bolong begini aja, setan-setan masih jauh, nggak punya kekuatan power. Kenapa di malam hari setan power? Karena dia memang gelap. Bersatunya kekuatan setan itu ketika malam. Ketika siang berpisah-pisah dia, berderai dia, nggak padu dia. Kamu kok kayak gitu? Ribut aja. Ada guru salaf dulu yang selalu meludah. Kena ludahnya nggak bergerak deh. Bagaimana kalau kayak kamu udah pergi deh? Siapa namanya? Asy-Sya'bi ya. Asy-Sya'bi itu suka nengok yang tenang-tenang aja. Kalau ada yang bergerak dia pergi. Siapa syekhnya itu? Asy-Sya'bi. Gak suka dia. Main-main kelereng-kelereng, main batu-batuan, lawak-lawak, cekiki-cekiki, gak suka dia itu. Itu orang blow on itu. Cara belajarnya si blow on. Kalau orang pintar, cara belajarnya tenang. Kayak sahabat itu. Tapi kamu ngaku Ahlussunnah salaf. Salaf tuh orang terdahulu enggak kayak gitu dia. Beradab dia. Enggak bisa begini-begini. Jangan diajak dia. Kamu bikin saingan ya? Seolah-olah kayak si Yusuf yang bikin saingan Ami jadinya. Siapa gurunya Yusuf Ami nih? Nah, jangan diajak bicara dia. Bukan kamu gurunya ya. Terganggu nanti belajar. Cara belajarnya dipelajari. Dalam hadis Arba'in Nawawi nomor berapa? Tutorial belajar nomor 2 kan? Semangat dia belajar, ditatapnya mata Ami. Berkata dia, "Qal ya Muhammad." Muhammad juga belum datang lagi ya. Hari Kamis katanya. Sekarang Kamis ya. Oke. Akhbirni. Begitu. Bukan kalau belajar ya begitu yang diajarkan malaikat. Bukan main-main begini. Siapa yang melakukan sunnah dengan sunnah yang baik, dia dapat pahala. Dan pahala orang yang mengikut mencontoh. Inilah enak dalam Islam. Bisa berkembang biak itu pahala. Dari 1 diikut oleh 5 orang. Yang 5 diikut pula dengan 25 orang. Yang 25 orang diikut pula 250. Jadi 1000 sebentar dia kan. Kalau ente berpikir dengan sunnah Nabi itu sangat hebat itu. Ada orang pemurah, baik hati ya kan. Dikasihnya kawannya entah pisang itu pagi-pagi ya kan. Nanti Pak Zainil, orang ini kok baik. Aku bikin pula lah kasihan sama guru satu di pondok itu. Aku bikin pempek kasih guru. Dari sebab apa tadi? Dari sebab yang pertama ngasih pisang. Kan sunnah itu kan? Sunnah yang baik itu kan? Kebaikan yang ditebarkan, dicontoh oleh orang baik-baik juga. Ya orang baik-baik juga yang mencontoh itu. Orang bajingan mana bisa dia.
Ya, orang yang teringat kepada akhirat, betapa lamanya akhirat itu, harus punya bekal yang banyak. Berapa lama kita di akhirat? Selama-lamanya. Gak ada mati kan? Karena mati sudah dipotong kan? Ya, selama itu kamu di akhirat, apa persiapanmu? Sementara kamu hidup 100 tahun gak nyampe. Ambil yang sorry aja sudah. Baru 52, 51, udah is dead. Rahimahullah. Cuma 50 tahun is dead. Dari 50 tahun itu yang digunakan untuk beribadah berapa tahun cuma? Dari lahir sampai remaja mungkin masih preman-preman baru itu. Masih merokok ya. Ada gitu ya. Masih nggak sholat ya. Bisa jadi. Mudah-mudahan enggak begitu ya. Nah, belum lagi lalai-lalai, belum tidur lagi. Berapa lamanya? Sementara kamu mau menikmati akhirat, hasil daripada darul amal. Dunia darul amal toh. Apa darul amal maksudnya? Iya aja ente apa? Kamu kemana? Kok bisa lama kamu? Begitu cara tutorial belajar yang diajarkan malaikat Jibril. Tidak membaca hadis kedua Arba'in Nawawi ente. Bersegera dari Aras turun ke Mekah. Bertanya, mendekat dia. Siap segera. Cuma aja lu sunnah. Apa lu sunnah? Nggak tahu kamu kan? Kami belajar sunnah tadi. Kenapa lu sunnah tadi bilang lu sunnah? Kenapa tadi? Karena dia melazimkan sunnah Rasulullah. Baru ahlu sunnah deh. Kalau ngaku ahlu sunnah tapi yang dilazimkan ahlu bidah. Sunnah bidah. Surat Mi'raj. Ada dari Nabi itu. Apalagi? Maulid Nabi. Ada dari Nabi. Ahlu sunnah adalah ahlu yang melakukan sunnah. Ahli sunnah. Keluarga yang melazimkan mengamalkan sunnah. Kalau ahlu sunnah itu baru minyak onta cap onta. Ada pula penipuan tipu-tipu. Minyak babi cap onta. Ada. Ngaku ahlu sunnah tapi bidah isinya. Tipu lah tuh. Casingnya sunnah tapi isinya bidah. Ada gitu ya, tipu-tipu ada ya. 73 pecahan Islam, satu yang masuk surga. Siapa tadi yang masuk surga? Yang berjalan di atas jalanku dan sahabatku. Apa bahasanya? Kulluhum finnar. Sataftariqu ummati ala 73 millah firqah. Kulluhum finnari illa millatun wahidun. Manhi, siapa dia? Yang satu itu siapa? Ma'ana alaih al-yawm washabi. Wah gitu lah sikit. Ma'ana alaihi al-yawm washabi. Apa artinya? Siapa saja yang berjalan di atas jalan saya dan sahabat saya. Kalau kamu ngikut Nabi dan sahabat Nabi, itu baru ahlu sunnah ente. Tapi kalau NII yang kamu ikuti, NII itu pemberontak dia. Ya, suka-suka menghalalkan kehormatan pemimpin dia. Garuda, penyembah burung Garuda katanya ya. Amin dibilang, ada jadi penyembah burung Garuda kawan ini. Udah togut ini. Udah hormat-hormat sama polisi dia nih rupanya. Itu NII itu. Kalau ahlu sunnah mendoakan dia. Apa kata Imam Ahmad? Seandainya aku punya doa satu saja, dan satu itu makbul. Untuk siapa doa itu? Dipersembahkan oleh Imam Ahmad untuk apalah kamu? Untuk pemimpin
pemimpin muslim. Bukan dicaci maki pemimpin itu, bukan dibilang tawud dia, tapi didoakan, ya Allah, berilah pemimpin kami petunjuk. Seandainya dia baik, pasti baik negara. 270 juta ini, 30 juta penduduk Indonesia pasti baik gara-gara dia satu orang baik. Tapi kalau doa yang makbul itu yang aku punya untuk diri diberikan kepada aku ini apalah? Abal-abal. Jadi Ahlussunnah itu selalu mendoa, seandainya satu doa saja yang makbul, pasti kata Imam Ahmad, aku berikan kepada pemimpin kayak Prabowo. Kalau Prabowo baik, jadi Ahlussunnah dia, wah, Ahlussunnah semua nanti ini Indonesia, ya kan? Tapi kalau kita caci maki, kau tauhid, kau bajingan, kau bandit, kau ini penyembah Garuda, kan begitu NI kan? Khawarij itu mengkafir-kafirkan kaum muslimin yang tidak segolongan. Kalau kamu gitu juga nak, mengkafirkan juga nak. Untung kamu Ahlussunnah. Ahlussunnah itu mendoakan, bukan caci maki dia ya. Apalagi kepada pemimpinnya. Oke ya. Kita baca surah apa? Wa minal lail fatahajjad bih nafilatan lak. Ayat berapa itu? Surah apa itu? Surah Al-Isra. Apa arti maknanya itu? Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Ada lagi wa minal laili fasahajjat bih nafilatal lak. Apa artinya? Ini dalam rangka membiasakan sholat nafilah. Apa nafilah? Yuang, apa nafilah? Kamu memang nggak pengen belajar, pandai nampaknya. Ya? Nafilah itu apa? Sholat nafilah apa? Istilah itu aja nggak tahu ente. Apa nafilah? Tambahan sholat sunnah. Apa guna sholat sunnah? Siapa yang tahu sholat sunnah itu gunanya apa? Pernah Mi bilang tuh. Kenapa kita mesti sholat sunnah setelah sholat wajib? Sholat rawatib, tambah sholat duha, sholat malam, itu apa ini? Nafilatal lak. Apa itu nafilak samamu? Pengen kamu dikasih tahu enggak? Pengen tahu enggak? Ada ayat di situ. Al-Qur'an itu kan petunjuk. Kalau kamu nggak tahu artinya, jadi petunjuk dah. Jadi tempat ngencas semua nanti. Tempat dimakan kecoa itu nanti. Sebagai kamu robek-robek aja, campak sana, campak sini, bakar nanti. Kalau nggak jadi petunjuk dia, nggak pandai kamu. Jadi tempat apa dia? Robek-robek, sobek-sobek. Jadi sampah aja nampak. Apa nafilak itu? Dah ada kepengen kamu tahu nafilah? Apa sholat nafilah? Tambahan. Untuk apa tambahan? Tambal. Bajumu kan ada robeknya kan? Kamu pakai kan robek ini. Ada teh ayam lagi. Ya kadang-kadang kena teh ayam kan? Nggak mungkin nggak kena teh ayam. Kena api lagi, puntung rokok lagi. Bagaimana supaya dia nggak bolong-bolong? Itulah nafilah. Itu fungsinya. Fungsi sholat sunnah itu gunanya Mungkin kamu sholatmu apa? Badanmu berdiri situ, pikiranmu di jalan siap, di kandang, ya kan? Di burung.
di Salak Pondo. Bisa jadi kan? Di rumput laut ada bakso, mie ayam. Bisa jadi kan? Jadi sholat begini yang kamu hadap Sang Maharaja, Rabbul Alamin, tapi pikiranmu kemana-mana. Pelecehan apa pengagungan? Pelecehan. Supaya pelecehanmu tuh ditutup pakai salat sunnah. Itu nafilah. Nafilah talak. Wa minal lail. Boro-boro minal lail. Nahar aja enggak. Salat duha kan nahar ini. Jam berapa nih? Siang-siang. Setan-setan lagi apa dia sekarang nih? Bukan tidur dia, bercerai-berai dia. Karena cahaya ini setan nggak bisa bersatu padu jadi Power Rangers, ya. Bersatu tuh setan ketika malam kayak bajunya ente dan itu. Setan itu bisa bersatu kuat ketika zulumat. Makanya setan itu lambang zulumat. Malaikat lambang nur. Minan nur minal zulumat ilan nur. Tapi kalau tagut minan nur ilal zulumat. Kamu tagut? Nah. Ada terang-terang jadi zulumat. Tagut itu. Apa fungsinya tadi? Salat sunnah apa? Ada yang kurang-kurang pada dirimu, ditambal. Jangan sok kamu. Sok suci. Ya, jangan begitu kamu. Recok, rusuh kamu. Jangan rusuh. Muslimin itu jangan merusuh dia. Baik-baik dia. Kasih contoh teladan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Sebaliknya man sanna sunnatan sayyi'atan. Karena sunnah itu dua. Siapa yang mengamalkan sebuah sunnah yang jelek, dia mendapat dosa tambah dosa yang mengikutnya. Hati-hati kamu jadi orang. Kalau orang muslimin berpikir dengan hadis tadi, dia mikir-mikir. Kalau bikin recok, rusuh, ya. Kalau merusuh dia dapat dosa, dan dosa orang yang ikut rusuh dia itu, mencontoh kurang ajarnya itu. Tapi kalau kebaikan yang diajarkan dicontoh oleh orang, dia mendapat pahala baik. Dan Zulkarnain mencontoh dia. Tapi Nabi bilang tadi, ada yang ngasih pisang, nanti yang lain mencontoh juga ngasih duit. Nanti sini kamu kayak jijik nengok Qurannya. Sini biar nggak recok kamu, ya. Nanti ditiru oleh si Skubeb nanti gayamu. Dari mana kamu dapat itu? Merusuh itu dari mana kamu dapat? Masa kamu tidak tahu? Beramal itu berilmu dulu, baru beramal, baru berkata. Kamu beramal tapi tidak tahu dari mana asalnya. Apa tadi yang bilang? Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizru. Kalau ajru hebat itu. Siapa yang beramal sunnah dengan sunnah jelek, dia dapat dosa dan dosa orang yang ngikut. Sebaliknya, man sanna sunnatan hasanatan falahu, itu baru ajru. Ajru itu ajar. Ajar itu pahala, ganjaran. Falahu ajruha wa ajru man amila biha min tabi'aha ba'dah. Siapa yang mengikut sesudah dia, min ghairi ayankus, tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang pertama tadi, ya, pahala orang yang mencontoh tadi. Paham? Kayak sholat sunnah, ada orang sholat malam, kemudian diikuti oleh yang lain, wah dapat kali.
Coba kamu buktikan nanti besok. Buktikan hadis Nabi itu. Jangan tidur sampai subuh kamu. Adapun orang tidur sampai subuh, dia dapat dosa dan dosa orang yang ngikutnya. Mau kamu gitu? Kan sunnah sayyi'ah itu kan? Lambat-lambat terus. Bukan kamu aja, anak Amik pun gitu juga. Lambat-lambat dia. Ini bukan cerita orang lain nih, cerita sendiri nih. Siapa yang lambat-lambat dia bangun, kemudian masbuk sengaja. Orang yang sengaja masbuk tidak sah. Kata siapa ini kemarin? Ustaz Zaid. Gak dapat dia Fatihah karena dia lambat-lambat. Dia sengaja. Kalau memang terlambat wajar karena uzur, itu nggak apa-apa, terima. Tapi kalau disengaja, niatnya apa tadi? Meninggalkan Fatihah kan? Orang yang terlambat itu kan meninggalkan Al-Fatihah. Takbiratul ihram tinggal, Al-Fatihah tinggal. Mau ruku aja baru datang dia. Tapi dia sengaja. Berarti dia sengaja meninggalkan rukun Al-Fatih. Takbiratul ihram itu rukun apa enggak? Kalau doa iftitah baru enggak. Itu baru sunnah-sunnah aja. Tapi kalau Al-Fatihah rukun apa enggak? Termasuk rukun sholat kan? Apa itu rukun? Sesuatu yang wajib dilakukan di dalam sholat. Kalau tidak ada kamu lakukan Al-Fatihah, itu nggak sah, kata Syekh Ustaz Zaid semalam. Saya yang bilang Syekh Suaimin itu. Tapi kalau sengaja ya. Kalau tidak sengaja kamu uzur, kamu nggak masalah. Tapi kalau kamu sengaja, berarti sengaja meninggalkan rukun yang keberapa Al-Fatihah? Niat, takbiratul ihram, Al-Fatihah. Yang ketiga, rukun ketiga kah? Hati-hati kalian ya. Kami sudah sampaikan ya, mengulangi dari Ustaz Z. Kalau tidak salah 2 bulan 3 bulan yang lalu itu. Siapa yang sengaja masbuk apa masbuk? Masbuk itu kalah itu. Sabaqah itu dahulu. Lawan dari dahulu apa? Sabik, masbuk. Apa masbuk? Yang didahului, berarti tertinggal ya kan? Orang datang cepat-cepat ke sana. Saf pertama. Dia terlambat, berarti dia masbuk itu asal katanya sabaqah. Sabaqah itu berlomba artinya. Duluan. Orang yang duluan disebut sabik. Kalau orang yang belakangan disebut isim maf'ul kan? Fa'il, maf'ul. Makanya pandai bahasa Arab ini. Ya. Betul apa betul? Orang yang masbuk artinya orang ketinggal, didahului. Sabik orang dahulu. Musabaqah apa artinya musabaqah? Perlombaan. Ya, musabaqah. Saling mendahului itu berlomba. Masbuk apa tadi? Orang yang tertinggal, didahului oleh orang dahulu. Wasabiquna al-awwaluna. As-sabiqun, orang dahulu artinya. Orang yang masbuk, ya orang yang belakangan, orang terkalahkan, orang mabuk. Mabuk gak kamu mabuk? Oleng. Masbuk tuh mabuk gitu. Atau Facebook, gara-gara Facebook masbuk. Betul apa betul? Apa yang enggak samamu? Kamu ngelawan aja. Mau kamu masbuk? Didahului, dikalahkan setan. Janganlah. Orang cerdas, jangankan kalah, podo aja nggak mau dia. Tahu kamu podo? Sama aja nggak mau dia. Dia harus dahulu dia. Itu orang berakal sehat itu. Tapi kalau orang masbuk, dia pengen kalah aja. Aku kalah nih, aku kalah. Aku mati aja lagi nih. Mundur ya, bukan maju. Kalau kayak gini, salaf dulu, salafus soleh, kayakmu ini,
Mungkin Islam nggak sampai ke Duri ya, ke Siak, di Sarapan, Simpang 5. Karena kalah terus. Perang sama Romawi kalah. Di perang Badar kalah. Ya, Uhud kalah, Khandaq kalah. Perang Hunain kalah lagi. Perang Mu'tah kalah lagi. Karena terlambat terus. Orang udah bacok-bacokan, dia terus kena bacok. Enak dah. Rasulullah itu umur 55 itu. Baru main bacok-bacokan di perang Badar ya. Sampai umur 60 main bacok-bacokan terus. 63 baru ada diutus panglima lagi. Umur 54, kan 53 dia baru pindah lah. Dari Mekah ke Madinah toh. 2 tahun di Madinah meletus perang Badar. Berarti umur Nabi dah 55 tahun masih main bacok-bacok itu. Seumur Pak Miskun masih bacok-bacok Pak Miskun itu. Seumur Pak Wandi juga. Umur berapa Nabi perang Khandaq itu mungkin? Umur Pak Wandi itu 55 atau 56. Bacok-bacok itu. Seumur Ami ini belum bacok-bacok Nabi lagi. Jadi tergerak juga Ami main bacok-bacok umur 53 itu. 55 ya. 3 tahun lagi. Dulu Ami umur 28 bacok-bacok di Ambon ya. Kan enak main tembak-tembak tapi karena zamannya nggak main bacok lagi. Main martir. Main AK-47 kan enak toh. Mau kamu main bacok-bacok? Berani kamu berdarah-darah. Bolong-bolong leher itu. Bolong punggung ini. Mati syahid 200 orang lebih. Laskar jihad. Ada yang hilang di hutan, kesesat. Kasihan Ami. Am hasibtum an tadkhulunal jannata walamma berapa itu? Apa tuh? Am hasibtum an tadkhulunal jannata walamma massathumul ba'sai wad-dharra itu. Apakah kamu mengira masuk surga? Kalau orang dulu masuk surga pakai apa? Pakai kilatan pedang dia. Al jannatu tahta zilalis suyuf. Pedak surga itu di bawah kilatan pedang kata Nabi. Jadi nak gampang-gampang masuk surga. Main bacok-bacokan dulu di kilatan pedang. Bisa? Apakah kamu mengira kamu juga masuk surga ini? Padahal belum sampai samamu apa yang diderita oleh orang-orang dahulu sebelum kamu. Siapa itu sahabat Nabi? Mereka ditimpa oleh kesusahan, kepayahan, kegoncangan, kelaparan, penderitaan. Ya, begitu ya. Kok ngantuk kamu nih? Ada malaikat Jibril kayak gini, ngantuk di hadapan Nabi. Hah? Tidak seperti yang diajarkan di Nawawi ya kan? Betul Pak betul? Surah apa ini? Jadi semangat ya, semangat 45 lagi ya. Itu sebagai targhib. Ada tarhib, ada targhib. Apa arti targhib? Wa ila rabbika farghab. Apa farghab? Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ami sebagai motivator. Apa motivator? Motivator apa? Memotivasi. Kalau motivator orang yang mengasih motivasi. Motivasi kalau dalam bahasa Qur'annya disebut targhib. Wa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apa farghab? Enggak tahu juga nih. Udah 10 tahun di pondok. Apa farghab? Itu kan surah apa itu? An-Nasrah, Alam Nasrah. Kamu pandai baca tapi tidak tahu arti, bingung. Allazi yang qadha dhahrak
wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbik farghab. Apa itu? Udah tua-tua, udah mau menikah lagi kayak gini. Enggak juga tahu arti farghab. Apabila kamu telah selesai dalam suatu pelajaran, naik lagi kamu kepada pelajaran berikutnya dan berharap, ya. Faiza faragta, apabila telah selesai, fansab, cari yang lebih lagi. Jangan tidur kamu. Kalau sudah selesai pelajaranmu, pelajaran yang kedua lagi, ketiga, keempat, kelima. Wa ila rabbik farghab, dan kepada Tuhanmu kamu berharap. Berharaplah, ini kayak nak berharap namanya. Tak ingin berharap pandai, inginnya santai-santai. Santai-santai apa yang bisa? La yanalul ilma birahatil jasad. Ilmu tidak didapat dengan cara-cara santai. Ya, nggak semangat. Jadi nggak semangat juga jadinya. Surah apa kita baca nih? Wa minal laili fasabbih. Surat Al-Isra. Ya. Al-Isra ya. Bukan Isra. Bang Isra ya. Apa arti Isra itu? Apa Isra? Bang Isra, bang perjalanan. Abang berjalan ya. Perjalanan apa? Isra ini. Perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Masjid Aqsa, Palestina. dari Masjidil Aqsa ke Itu Mi'raj. Kan ada Isra, ada Mi'raj. Mi'raj apa Mi'raj? dari Palestina ke Di atas. Mi'raj itu naik artinya. Ma'arij, apa arti Ma'arij? naik ke tempat tinggi. Tangga-tangga naik. Kalau A'raf baru tinggi. A'raf, tempat tertinggi. Kalau Ma'arij, tangga. Karena kepada Allah itu langit 1, langit 2, langit 3, 4, 5. Ada laut lagi di atas langit 7. Di atas itu baru ada aras. Aras itu di atas air. Ada laut di atas itu. Percaya kamu? Berapa dalamnya? 500 tahun perjalanan juga. Lebih dalam dari Laut Banda. Laut Banda paling 1 hari udah sampai ke dasar. Nggak nyampe belah. 3 jam aja sudah sampai ke dasar itu. Tapi kalau yang di laut itu, yang di atas langit 7 itu, di bawah aras itu, karena aras di bawah air dia, di atas air dia aras. Itu dalamnya berapa tadi? 500 tahun. Ya, percaya kamu tengok itu tafsir itu. Tempat-tempat naik. Ya, tempat-tempat naik. Jamak dari Mi'raj, Ma'arij. Harus bisa lah sedikit. Oke. Barakallahu fikum. Ayat berapa kita baca nih? Semangat Karim. Hadakallah. Apa arti hadakallah? Hadakumullah, apa itu? Hah? Ada yang tahu? Ada yang tahu hadakumullah? Semoga Allah menunjukimu. Hada itu petunjuk. Kamu hadakumullah. Semoga kamu ditunjuki. Sekarang ini kamu tidak ditunjuki nih. Ada surga, ada neraka, tidak tertarik sama surgamu. Sama neraka juga nggak takut, sama surga juga nggak tertarik. Berarti nggak dapat petunjuk. Harusnya apa? Harusnya apa? Tertarik kepada surga, takut pada neraka. Itu mestinya Ahlus Sunnah. Masa Ahlus Sunnah nggak ngeri sama neraka? Ahlus Sunnah apaan kamu nih? Kira-kira? Nabi itu ketika dia membaca ayat ancaman, dia selalu berlindung kepada Allah. Wa a'udzubil wal iyadzubillah. A'udzubillah min zalik. Apa artinya? Nauzubillah itu apa? Tidak mengambilkannya. Nauzubillah itu apa? Nauzubillah itu Kami meminta ampun kepada nauzu. Nah, siapa tahu? meminta
minta lindung. Jangan sampai kena neraka, berlindung kepada Allah supaya dijauhkan neraka darimu. Nauzubillah aja tak tahu. Auzubillah apa? Terus ini aku memohon perlindungan. Kalau ta'awuz Memohon perlindungan. kamu bermohon. Kalau ya'uzu di surah apa itu ya'uzu? Wa anna minna apa? Wa annahu rijalun minal insi ya'udzu birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Apa artinya itu? Bahwasanya ada di antara laki-laki di kalangan manusia meminta Minta perlindungan. perlindungan kepada laki-laki di kalangan jin. Siapa ini laki-laki di kalangan manusia yang minta perlindungan kepada jin? Para dakakin, para dukun-dukun, ya, para tukang ramal. Dengan jin dia berhubungan muamalahnya. Dengan syarat pakai ayam hitam dulu, pakai menyan lagi, pakai bunga-bunga atau air-air. Banyak contoh apanya ya. Nah gitu. Istilah-istilah Ahlussunnah itu harus tahu lah ente. Apa itu nauzubillah. As'alullah, nas'alullah, ada lagi. Kalau nas'alullah sering syekh-syekh itu. Kami memohon kepada Allah agar kiranya agar Allah memberikan kesehatan kepada kami, hidayah kepada kami. Begitu memohon dia, takut dan memohon. Takut kepada neraka, berlindung dia. Bermohon kepada surga, ada itu. Siapa yang bermohon dalam satu hari 7 kali, perhatian ini. Siapa yang berlindung kepada neraka dalam satu hari 7 kali, nanti neraka bilang sama Allah. Apa katanya? Ya Allah, si fulan di dunia selalu berlindung kepada engkau dari aku. Jangan masukkan dia ke dalam perutku. Jangan masukkan dia. Masukkan aja ke surga. Jangan dia berlindung. Jangan dia sampai masuk neraka. Nauzubillahi minan nar itu kan. Berlindung, neraka sendiri yang ngomong untuk dia. Bermohon pula sama Allah, ya Allah, dia di dunia rajin berlindung. Kalau kamu tidak berlindung, tentu nggak diusulkan oleh neraka sama. Masukkan aja ubah itu sama aku. Itu pula nanti ya. Dia tidak pernah takut, tidak pernah minta perlindungan kepada Allah dari masuk neraka. Kalau rajin-rajin 7 kali aja cukup lah sehari. Berapa? 7 kali sehari minta berlindungan dia dari neraka. Nanti neraka itu sendiri yang bilang sama Allah, ya Allah, lindungi dia karena dia sering minta bermohon kepadamu dari kejahatanku, dari kemahadahsyatkan azabku. Begitu juga surga. Kalau kamu minta-minta sama Allah, ya Allah, masukkan aku ke surga 7 kali dalam sehari. Apa kata surga nanti? Ya Allah, masukkan dia kepadaku. Masukkan dia kepadaku karena dia selalu memohon agar dia masuk ke dalamku. Itu hadis sahih. Hadis palsu sahih. Tahu kamu sahih? Dari mana kamu tahu? Dari Ami. Itulah. Andai ya. Hadis sahih apa palsu tuh? Sahih insyaallah. Sering ustaz syekh pun gitu. Tidaklah Nabi itu kalau dia membaca ayat azab kecuali dia memohon langsung kepada Allah. Ya Allah, masukkan aku. Ayat azab kok masukkan? Ya Allah, lindungi aku dari neraka. Nangis langsung. Dari siksaan. Kalau ada ayat-ayat surga, langsung Rasulullah itu meminta masukkan dia ke surga. Begitu, itu baru orang paham itu. Orang tahu arti lah dulu bisa gitu. Kalau cuma baca-baca doang, nggak tahu arti, nggak pernah pula mau tahu, udah nggak tahu, nggak pula mau tahu. Bodoh masa bodoh. Harusnya apa kalau bodoh? Cari tahu, jangan tempe yang mau cari. Ya,
Kalau kita nggak tahu cerita, apa bisa orang nggak tahu terus pandai dia langsung ya tanpa mencari tahu? Mana ada kayak gitu? Kalau dia nggak tahu cerita, nggak tahu tadi nauzubillah, apa arti nauzubillah? Ah, nauzubillah apa artinya? Artinya aku memohon perlindungan. Aku apa kami? Kami meminta perlindungan. Kalau auzubillah itu artinya? Hanya Aku aku memohon perlindungan. memohon perlindungan. Kalau ana itu singkatan ana. Kalau nun nahnu. Kalau ya huwa. Kalau ta anta. Gampang-gampang itu bahasa Arab, saya enggak tahu ente. Itu tahu dulu. Kalau ta'uzu, engkau meminta perlindungan. Kalau ya'uzu, dia atau mereka minta perlindungan. Na'uzu, na'uzu apa? Apa na'uzu? Akan itu hadiah untukmu tuh. Hasil dari main-main. Apa na'uzu, Mam? Kata kami minta perlindungan. Kalau auzu, au apa au? Au apa? Au. Atau au? Au. Alif dan ain itu bedain. Ada pula orang ambil dengan au atau auzubillah. Dua-duanya alif, dua-duanya ain. Ada yang au. Beda itu. Harusnya a. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili atau wa qadar buka? Mana yang enak samamu? Wa qadha. Apa qadha? Jangan kodo. Ada kodo yang bilang do. Coba baca do. Wa qadha rabbuka alla. Ini udah kemarin ini. Apa qadha? Sesungguhnya. Enggak. Qadha.